Guys, seperti yang gue janjikan di postingan sebelumnya, jadi gue mau ngasih tahu kalau ada info terbaru terkait dengan penyelenggaraan Piala Dunia, terutama bro ini jawaban buat teman-teman yang mungkin menanyakan kira-kira kalau kita nonton Piala Dunia lewat OTT atau lewat internet, kita bisa nontonnya pakai apa. Nah, jadi ini informasi mau gue kasih tahu ke lo kalau TVRI udah menggandeng OTT resmi untuk penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Juni nanti. Pas awal gue dapat atau gue denger OTT tersebut emang agak asing sih, tapi ya udah gue sebutin ya. Jadi OTT yang dimaksud atau OTT yang menjadi partner resminya TVRI untuk menayangkan Piala Dunia 2026 adalah OTT yang namanya adalah Vola Play. Namanya Vola Play. Ya. Mungkin teman-teman ngerasa apa itu Vola Play, kok gue baru denger jadi gini. Jadi kemarin di jam 3 sorean gitu, jadi pihak TVRI melakukan konferensi pers terkait dengan partner resmi untuk OTT ya dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini. Dan TVRI menggandeng sebuah perusahaan yang mungkin teman-teman agak asing juga dengar nama perusahaan ini. Nama perusahaannya adalah Volago Global Nusantara. Mungkin teman-teman yang penasaran bisa cek di Google aja ini perusahaan apa. Tapi kalau misalkan kalian malas atau pengen dengerin di sini ya udah gue kasih jelasin dulu aja. Yang gue tahu tentang si Volago ini. Jadi si Volago ini adalah sebuah perusahaan yang memang memang lebih memang berkecimpung di dunia digital. Seperti contohnya multi channel network. Buat teman-teman yang nggak tahu apa itu multi channel network, itu adalah sebuah model bisnis begitu, mengelola atau memanajemen kreator. Biasanya tuh kalau teman-teman lihat kayak ada Baim Wong gitu ya, ada Najwa Shihab dan banyak kreator-kreator yang sebenarnya lebih ke public figure, emang udah sering di TV gitu. Jadi mereka secara keuangan, secara manajemen channel, secara manajemen konten dan yang lain-lainnya seperti itu dikelola sama si perusahaan ini. Makanya namanya MCN atau Multi Channel Network. Nah itu tugasnya seperti itu. Jadi manajemen untuk keuangan hasil dari menjadi kreator, kemudian konten-kontennya, kemudian hasil analytics gitu, strategi kolaborasi dan yang lain-lainnya yang ngurus mereka gitu. Selain itu, si Volago ini juga banyak berkecimpung di dunia event juga, karena banyak banget event-event musik juga ada di event-event musik, event-event festival dan yang lain-lainnya juga diurus atau dikerjakan oleh mereka juga gitu. Yang baru-baru gue juga cepet ngecek juga di beberapa beritanya juga kalau Volago juga ngandeng beberapa PH film ya, memproduksi film, bahkan mereka juga punya PH sendiri namanya Volago Pictures gitu. Jadi ini lebih banyak ke dunia industri dan juga ke industri dan juga internet. Nah pas gue cek website resminya itu ada kolom tulisannya coming soon. Gue pikir ini apa nih coming soon? Tapi setelah gue coba hubungkan dengan informasi terkait Vola Play, mungkin ini yang dimaksud coming soon tuh jadi mereka akan bikin sebuah OTT namanya Vola Play. Ini udah resmi diumumkan kemarin sore, dan jujur aja ketika gue ngikutin konferensi persnya, gue juga ngerasa aneh gitu. Kenapa? Karena TVRI menggandeng sebuah perusahaan yang jujur aja si perusahaan ini belum pernah bikin OTT sama sekali. Ya mungkin itu salah satu strategi mereka untuk mencoba dunia digital ini ya dengan bikin OTT. Dan ya mungkin kalau lo cari Vola Play udah ada di Google Play atau di App Store atau di Apple App Store. Sayangnya sampai sekarang masih belum gue temukan sama sekali. Jadi mungkin ini masih pengembangan. Makanya aneh banget gitu loh. Udah persiapannya tinggal 1 bulan lagi kok persiapannya belum selesai gitu ya kan. Maksud gue kalau lo mau launching, pastiin aplikasinya udah ada dulu baru di launching gitu. BTW gue ngomong kayak gini karena memang ada banyak banget yang mengkritik terkait hal ini. Kok bisa-bisanya TVRI menggandeng sebuah perusahaan yang bahkan kalau ngomongin OTT aja belum ada. baru rencana doang loh. Tapi kalau gue diminta untuk positive thinking ya mungkin perencanaan ini sebenarnya mungkin udah siap tapi memang belum di launching aja gitu. Mumpung kebetulan momentumnya ngepas sama TVRI mau menggandeng si Vola Play ini, jadi ya udahlah kita launching sekalian lah, walaupun mungkin produk OTT-nya belum ada. Selain itu
di konferensi pers juga diperkenalkan juga partner baru. Terutama ini kalau misalkan teman-teman mau nontonin Piala Dunia, mungkin nggak terjangkau dengan siarannya TVRI secara terestrial dan nontonnya lewat OTT. Ini juga dari pihak provider internet, bukan provider internet, layanan internet lebih tepatnya. Layanan internet yang juga berkolaborasi bersama TVRI ini yaitu adalah internet rakyat. Ya, gue nggak kaget sebenarnya. Kenapa internet rakyat yang digaet? Ya dengan segala kemudahannya yang katanya yang apa sih namanya yang diberitakan itu terkait harga internet yang murah, nggak perlu pakai kabel, cuma nyaut pakai sinyal BTS terdekat doang gitu. Dan harganya yang murah cuma 100.000 per bulan gitu. Jadi membuat katanya sih untuk biar warga-warga di desa yang mungkin merasa ya mungkin di daerah ini udah tercover internet tapi mungkin nggak tercover siaran televisi, agak aneh juga sebenarnya menurut gue. Jadi tidak tercover siaran televisi tapi tercover internet tapi nggak mau pakai internet kabel ataupun ya kayak apa namanya internet fiber gitu yang kebanyakan harganya mahal lah, dibuatlah internet rakyat ini udah lama banget gitu. Dan gue nggak kaget kenapa internet rakyat yang dipilih, karena lo tau lah kalau lo cari tahu si internet rakyat ini dan juga komposisi perusahaannya dan juga di belakangnya siapa, ya gue yakin kalian juga nggak akan kaget sih. Jadi gitu ya teman-teman. Kemarin karena di video sebelumnya rame banget yang nanya ke gue gitu, Bang, nonton di aplikasi video bisa nggak Bang? Bang nonton di aplikasi A, B, C, D, E bisa atau enggak Bang? Nah ini udah terjawab ya. Sekali lagi nih, jadi kesimpulannya teman-teman yang mau nonton di OTT atau via internet, teman-teman bisa nonton di Volaplay. Volaplay ini nanti akan bentuknya aplikasi yang teman-teman bisa download di Android ya, di HP Android, di HP iPhone, atau teman-teman yang pakai Smart TV nantinya juga di Play Store di TV Smart TV kalian juga bakalan ada juga. Ataupun teman-teman juga bisa akses di web base-nya mereka atau di website-nya mereka. Untuk tanggal perilisan atau tanggal munculnya Volaplay di Play Store dan yang lain-lainnya gue belum tahu. Jadi tungguin aja informasi berikutnya. Semoga bisa menjawab segala pertanyaan kalian yang kemarin itu soal OTT yang resmi bakal nayangin Piala Dunia. Tapi kalau kalian masih ngotot nonton lewat parabola, ya silakan dicari aja siaran yang nayangin FIFA World Cup dengan acakan Biscay. Karena gue cek di forum-forum tuh banyak tuh yang katanya ada tuh siaran di luar negeri yang pakai Biscay. Gue sih nggak percaya sih. Gue nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga maksud gue apakah FIFA memperbolehkan gitu para TV-TV ini yang bersiaran di satelit gitu pakai acakan Biscay, karena setahu gue sih harus pakai acakan maut ya, memang ada potensi untuk tidak ada potensi untuk bisa nyebar secara bebas gitu. Jadi itu teman-teman, kalau kalian punya komentar terkait info yang gue barusan sebutin tadi, silakan kolom komentar gue buka buat kalian. Mantap.